Jadi misalnya hadis-hadis fadhail tentang Imam Ali misalnya. Itu mengambil dari Sahih Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim ini sahih. Jadi seolah-olah sebuah hadis itu bisa sahih dan kalau tentang Sayyidina Ali gitu. Sahih kalau tentang Sayyidina Ali. Tapi kalau tentang dengan perawi yang sama. Iya. Ini kan memahami kan sulit diterima akal sehat cara memahami hadis seperti itu. Kan tidak ada kaidahnya itu. Ya karena memang tidak sehat berarti itu Ustaz ya. Dalam video di atas, host mengatakan, jadi misalnya hadis-hadis tentang keutamaan Imam Ali mengambil dari Sahih Bukhari Muslim, seolah-olah sebuah hadis itu bisa sahih kalau tentang Sayyidina Ali. Klaim host boleh-boleh saja, terlebih jika tidak memahami ilmu jurnalis. Maaf, maksud kami ilmu hadis, apalagi ilmu hadis dari kelompok Syiah, dan kami pun sangat memakluminya. Menurut kami, klaim host tidak teliti dan hanya melihat dengan sebelah mata untuk menerima sebuah hadis yang redaksinya sama atau senada, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh kelompok Ahlus Sunnah dan Syiah, memerlukan beberapa catatan yang adil dan bijaksana, serta diterima oleh akal sehat. Pertama, hadis tersebut benar terdapat dalam kitab kelompok Ahlus Sunnah dan Syiah. Kedua, hadis tersebut harus berkualitas sahih atau hasan. Ketiga, hadis tersebut harus jelas dan tidak bias makna. Adapun jika terdapat hadis dari kelompok Ahlus Sunnah saja yang jelas makna dan berkualitas sahih, namun tidak terdapat di kelompok Syiah atau berkualitas doif, yaitu lemah menurut mereka, maka hadis tersebut hanya hujjah untuk kelompok Ahlus Sunnah saja. Dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib yang terdapat dalam kitab Al-Kafi dan telah disahihkan oleh investigator yaitu Al-Majlisi dalam kitab Mir'atul Uqul jilid 3 halaman 4 Maktabah Syamilah. Adapun hadisnya adalah dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Mansyuratul Fajr, cetakan pertama tahun 2007, halaman 172. Setelah menyebutkan sanad, Imam As-Shadiq berkata, akan tetapi Allah menurunkan di dalam kitabnya sebagai pembenaran untuk nabinya. Sesungguhnya Allah berkehendak mencegah dosa dari kalian Ahlul Bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Mereka adalah Ali, Al-Hasan, Al-Husain, dan Fatimah. Rasulullah memasukkan mereka ke dalam selimut, yaitu kisah di rumah Ummu Salamah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, ya Allah, sesungguhnya setiap nabi memiliki keluarga dan sesuatu yang berharga. Merekalah keluargaku dan yang berharga bagiku. Dari riwayat sahih di atas dapat diketahui bahwa mereka yang disucikan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain alaihimussalam. Apakah riwayat tersebut juga terdapat dalam kitab ulama Ahlus Sunnah yang nantinya dalam 3 syarat di atas tadi dapat diterima oleh kedua belah pihak? Dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmizi yang disusun oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2000, halaman 543, hadis nomor 3787. Riwayat dari Atha bin Rabah dari Umar bin Abi Salamah yang berkata, ketika ayat ini turun kepada Nabi, sesungguhnya Allah bermaksud hendak mencegah dosa dari kalian wahai Ahlul Bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Turun di rumah Ummu Salamah. Kemudian Nabi memanggil Fatimah, Hasan, dan Husain serta menyelimuti mereka dengan kisah. Juga Ali di belakang. Nabi bersabda, ya Allah, mereka adalah Ahlul Baitku. Sampai kalimat Ummu Salamah berkata, saya juga bersama mereka ya Nabi Allah. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, kamu tetap di tempatmu dan kamu dalam kebaikan. Al-Albani berkata, sahih. Contoh riwayat lain yang disahihkan oleh kelompok Syiah dan Ahlus Sunnah dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Mansyuratul Fajr, cetakan pertama tahun 2007, halaman 133.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Jundub bahwa Imam Ridho alaihi salam menulis surat untuknya yang berisikan, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah kepercayaan Allah pada makhluknya. Ketika beliau wafat, kamilah ahlul bait yang mewarisi beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kami tegaskan, kamilah ahlul bait yang mewarisi Rasulullah. Riwayat ini dihasankan oleh investigator yaitu Al-Majlisi dalam kitab Mir'atul Uqul jilid 2 halaman 305 Maktabah Syamilah. Ternyata riwayat yang membuktikan bahwa Ahlul Bait adalah para pewaris ilmu Nabi telah dinyatakan langsung oleh Ali bin Abi Thalib dan tercatat dalam kitab ulama Ahlus Sunnah. Dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18 yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 2015, halaman 314. Dari Ibn Abbas dia berkata, Ali pernah berkata di zaman Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yaitu murtad. Kemudian beliau berkata, demi Allah, saya tidak akan berbalik ke belakang, yaitu murtad. Setelah Allah yang maha tinggi memberi kami hidayah, demi Allah, apabila beliau sallallahu alaihi wa alihi wafat atau terbunuh, niscaya aku akan memerangi apa-apa yang beliau perangi hingga aku mati. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah saudaranya, walinya, putra pamannya, dan pewarisnya. Kami tegaskan, pewarisnya. Maka siapa yang lebih berhak dariku mengenai hal itu? Al-Haythami berkata bahwa hadis ini telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya adalah perawi sahih. Contoh hadis lain yang terdapat dalam kitab kelompok Syiah tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Wasailus Syiah, karya Al-Hur Al-Amuli, salah satu ulama Imamiyah, jilid 27, yang diterbitkan oleh Muassasah Ahlul Bait li Ihya'it Turas, cetakan keempat tahun 1438 Hijriah, halaman 76. Diriwayatkan dari Abu Abdillah alaihi salam tentang hadis bahwa Rasulullah bersabda kepada Ali, wahai Ali, aku adalah kota ilmu, sedangkan engkau adalah pintunya. Barang siapa yang datang melalui pintu, dia akan sampai. Wahai Ali, engkau adalah pintuku yang didatangi melaluinya. Al-Hur Al-Amuli berkata, hadis ini adalah hadis mutawatir. Kami tegaskan, hadis mutawatir menurut ammah, yaitu di luar Syiah, dan khassah, yaitu Syiah. Pertanyaannya adalah, apakah riwayat tersebut juga terdapat dalam kitab ulama Ahlus Sunnah? Dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah, karya As-Sakhawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad As-Siddiq, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1979, halaman 97 sampai 98. As-Sakhawi berkata, hadis aku adalah kota ilmu sedangkan Ali adalah pintunya, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, juga At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Pada halaman 98, As-Sakhawi berkata, kesimpulannya adalah seluruh jalur periwayatannya lemah dan redaksi hadisnya ringkih. Yang paling baik diantaranya adalah hadis periwayatan Ibn Abbas. Bahkan hadis tersebut bernilai hasan. Muhaqqiq berkata, bahkan hadis tersebut sangat sahih. Kami tegaskan, sangat sahih. Contoh riwayat lain yang terdapat dalam kitab ulama Syiah yang bernilai sahih tentang keutamaan Imam Ali. Dalam kitab Biharul Anwar, karya Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 37, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 273. Al-Majlisi berkata dari Harun Al-Abdi yang berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah Al-Ansari tentang makna sabda Nabi untuk Ali, engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Riwayat ini kemudian dikomentari oleh Asif Muhsini dalam kitab Masyro'ah Biharil Anwar, karya Asif Muhsini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Arif, cetakan kedua tahun 2005,
halaman 98. Asif Muhsini berkata, kesimpulannya adalah bahwa hadis engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku, atau redaksi yang mendekati, merupakan hadis yang berasal dari nabi secara pasti. Di sini Asif Muhsini menegaskan bahwa hadis manzilah merupakan riwayat yang pasti dalam pandangan madrasah Ahlul Bait. Selanjutnya, para pemirsa lihat dengan seksama apakah hadis manzilah itu terdapat pula dalam kitab ulama Ahlus Sunnah dan bagaimana kedudukan serta penilaian mereka terhadap riwayat tersebut. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1198. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya yang berkata, Rasulullah bersabda kepada Ali, engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ternyata hadis tentang keutamaan Imam Ali terdapat dalam kitab Ahlus Sunnah dan Syiah, serta berkualitas sahih, juga tidak bias makna. Maka secara kaidah yang adil dan bijak, hadis tersebut harus diterima dan diamalkan oleh keduanya. Hadis-hadis sahih tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib banyak terdapat di kitab Syiah. Namun jika dipertanyakan, mengapa harus mengambil dari kitab Ahlus Sunnah? Jawabannya adalah, kami menggunakan kaidah ilzam, yaitu meyakinkan sesuatu terhadap kelompok lain dengan apa yang mereka yakini. Dengan kata lain, jika Syiah memaparkan hadis keutamaan Imam Ali memakai kitab Ahlus Sunnah, itu hanya sebagai pemberitahuan bahwasanya kaum muslimin harus mengakui hal tersebut, karena bukan khusus keyakinan Syiah saja.